Halo teman-teman YouTube semua, selamat datang di tahun 2023. Nah, bersama saya lagi di channel YouTube saya. Nama saya Aprilia Sari, NIM 21055260111. Nah, hari ini saya menyampaikan presentasi tentang eh, audit sumber daya manusia dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Di Kubang Semarang dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Nah, jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah hal terkait audit sumber daya manusia. Lebih tepatnya, pokok bahasan yang ingin saya sampaikan dalam audit sumber daya manusia itu tuh akan berfokus pada 3 bahasan. Yang pertama tentang perolehan sumber daya manusia, yang akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Lalu setelah perolehan yaitu pengelolaan sumber daya manusia, yang di dalamnya ada tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, kepuasan kerja karyawan, dan pokok bahasan terakhir yang juga tak kalah penting adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana saja sih? Langsung saja. Menginjak pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang perolehan sumber daya manusia, yang meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nah, jadi pada sebuah perusahaan yang ingin melakukan perolehan sumber daya manusia itu diawali dari proses perencanaan dulu, lalu yang tak kalah penting dalam audit itu juga tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatannya. Yang pertama terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia dalam hal ini itu didefinisikan merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang, tugas, dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi kata kunci dalam perencanaan itu adalah melakukan analisis dan identifikasi tentang sumber daya yang dibutuhkan, terus yang tersedia itu apa, lalu dari yang dibutuhkan dan yang tersedia itu bagaimana sumber daya itu dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena pada dasarnya perencanaan SDM itu masuk dalam perencanaan perusahaan juga gitu. Menjadikan sumber daya manusia atau SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Jadi itu menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lainnya. Jadi di mungkin era bisnis yang sekarang itu di mana banyak hal yang sudah terjadi secara otomatisasi. Jadi mungkin banyak produksi, entah itu produksi jasa maupun produk itu yang sudah menggunakan mesin, SDM yang dimiliki itu bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan bersaing atau kompetensi inti untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Mungkin yang bisa terkenal itu tuh di mana salah satu contoh perusahaan yang menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing itu mungkin perusahaan Google ya. Bahkan disebutkan juga bahwa Google itu akan memberikan kompensasi, tidak akan memberikan reward atau hadiah bagi siapapun yang mampu menembus sistem keamanan mereka. Dan tentu saja di sumber daya manusia di perusahaan Google ini tuh juga mereka itu dijadikan keunggulan bersaing karena itu pasti direncanakan juga dengan baik dan dikelola gitu. Jadi sudah terkenal gitu. Selanjutnya,
tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani SDM. Jadi tanggung jawabnya itu ada di seluruh divisi manajer, dan HRD atau yang dikenal sebagai Departemen SDM itu sebagai koordinatornya. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah detail dari bagaimana manajer lini dan Departemen SDM itu bekerja sama dalam perencanaan SDM. Jadi pertama, manajer lini itu mengidentifikasi kebutuhan SDM pada setiap divisi atau departemen. Kan yang paling tahu tentang beban kerja dari suatu divisi itu kan pasti manajernya sendiri. Jadi yang harus mengidentifikasi berapa yang dibutuhkan, SDM yang dibutuhkan di divisi itu atau di lini itu tuh yang manajernya sendiri gitu. Terus membahas informasi perencanaan SDM dengan para ahli SDM. Jadi ini juga adalah salah satu bentuk kemitraan manajer lini, karena kan yang mengetahui tentang bagaimana alur kerja atau apa sih yang dibutuhkan definisi ini kan manajernya sendiri. Misal kayak mungkin manajer teknis gitu kan, misalnya manajer teknis itu kan perlu ahli yang berbeda dengan manajemen pemasaran gitu. Maka manajer SDM, manajer lini dalam hal ini itu dapat melakukan konsultasi dengan ahli masing-masing, dengan ahli manajemen pemasaran sendiri, dengan ahli mungkin teknisnya sendiri, ahli operasi, ahli keuangan, dan lain sebagainya, mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana departemen. Maksudnya di sini rencana SDM yang dimiliki manajer ini dengan rencana departemennya SDM bagaimana. Selanjutnya yaitu mengawasi rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Jadi tentu saja setelah disusun rencana itu tetap harus dipantau apa saja yang harus berubah dan bagaimana perubahannya. Yang terakhir adalah mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana SDM. Selanjutnya, bentuk kemitraan Departemen SDM sebagai koordinator itu dapat berupa turut serta dalam proses perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan, mengidentifikasi strategi SDM. Jadi kalau kita ketahui di sini manajer SDM itu lebih fokus ke strategi dari SDM secara keseluruhan atau secara global dari suatu perusahaan, enggak yang spesifik divisi ini gitu, enggak, tapi langsung aja strategi dari sebuah perusahaan itu bagaimana. Terus merancang sistem data perencanaan SDM yang Departemen SDM adalah yang bertanggung jawab merancang sistemnya, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Jadi data manajer lini tadi terkait kebutuhan itu akan dijadikan input bagi suatu departemen SDM untuk merancang sistem, untuk merancang strategi, dan lain sebagainya. Terus menerapkan rencana SDM yang telah disetujui manajemen puncak. Jadi penanggung jawab dari rencana SDM yang telah disetujui manajemen puncak itu tidak lain adalah Departemen SDM. Nah, selanjutnya di perencanaan SDM ini melalui berbagai tahapan. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Jadi dengan ketatnya persaingan antar perusahaan itu tuh, dengan ketatnya persaingan bisnis, itu tuh perusahaan harus melakukan berbagai cara supaya bisa eksis di pasaran dan memberikan nilai yang besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan, atau istilahnya itu memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value. Jadi banyak perusahaan yang sekarang itu beralih ke customer value atau bertitik atau bertujuan pada kepuasan pelanggan. Nah, karena pada kondisi ini di mana kita perusahaan itu menginginkan customer kita mendapatkan manfaat yang optimal, maka perusahaan itu harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non value added activity gitu. Karena non value added activity itu berupa pemborosan gitu. Jadi untuk bersaing
di mana perusahaan itu menganut customer value yang harus berfokus pada kepuasan pelanggan, maka harus meminimalisir sedikit mungkin hal-hal yang bersifat non-value added activity berupa pemborosan. Nah, supaya pemborosan ini tidak terjadi, maka harus dilakukan analisis pekerjaan, harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Kan supaya tidak ada pemborosan di mana-mana, kan harus jeli itu tentang isi pekerjaannya itu apa saja, terus bagian-bagian mana saja yang membutuhkan benar-benar dilakukan oleh manusia, seperti itu, atau apakah bisa mungkin digantikan alternatif lain selain manusia. Kalaupun memang mau memilih mesin, apakah lebih menguntungkan mesin, apakah lebih menguntungkan manusia, itu harus dianalisis juga. Nah, hasil analisis pekerjaan adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, standar kinerja yang baru, yang sesuai dengan strategi pencapaian perusahaan. Jadi setelah melakukan analisis ini, perusahaan akan memiliki uraian, spesifikasi, standar kinerja, dan sesuai dengan strategi perusahaan. Gitu. Nah, setelah itu penilaian terhadap kondisi SDM, setelah itu tahap selanjutnya setelah melakukan analisis adalah penilaian terhadap kondisi SDM internal untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan yang ada saat ini, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan organisasi, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, dan yang terakhir adalah apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun mungkin auditor ya, kalau misalnya melakukan penilaian terhadap kondisi SDM internal gitu. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah penilaian terhadap kondisi SDM internal. Nah, tahap ketiga yaitu setelah penilaian kondisi internal SDM dan analisis eksternal yang mempengaruhi penawaran itu tuh, jadi setelah kita melakukan penilaian kondisi internal SDM, maka kita setelah kondisi internalnya dinilai, maka yang harus selanjutnya dilakukan yaitu menilai kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar. Ini juga penting gitu. Jadi beberapa faktor yang harus diperhatikan pada penilaian eksternal ini adalah pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Jadi mungkin pengaruh pemerintah itu terkait misalnya UMR kayak gitu kan nanti akan pengaruhi ya bagaimana posisi dari penawaran tenaga kerja di pasar gitu. Terus kondisi perekonomian, apakah perekonomian mungkin sedang seperti kemarin yang terjadi yaitu COVID-19 atau memang sedang terjadi resesi seperti saat ini, yang dimana karakteristiknya ketika kondisi perekonomian sedang rendah, itu tuh penawaran tenaga kerja itu banyak di pasar gitu. Jadi mungkin perusahaan lebih memiliki calon pegawai itu banyak. Terus kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar harus diperhatikan juga. Kira-kira kondisi dan image perusahaan di pasaran itu bagaimana, lalu komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja itu mungkin meliputi beberapa analisis seperti bagaimana setiap generasi itu memiliki pola kerja yang berbeda, termasuk mulai dari generasi milenial, generasi Gen Y, Gen Z, yang dikenal memiliki karakteristik masing-masing, sehingga perusahaan pun harus mau tahu dan harus menganalisis hal itu, sehingga mereka bisa melakukan perencanaan SDM lebih matang lagi. Nah, beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dari pencarian SDM antara lain. Jadi ketika selain perusahaan dapat mencari SDM sendiri dengan melakukan rekrutmen mungkin ya, itu tuh pencarian bakat-bakat tertentu atau pencarian sumber daya yang segera dibutuhkan itu alternatifnya bisa didapatkan dari lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi. Jadi semisal mahasiswa yang dia terkenal memiliki keahlian tinggi bisa direkrut perusahaan dulu, bisa ditawarkan untuk bekerja terlebih dahulu.
terus bursa kerja, terus lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Selanjutnya, perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutus. Nah, ini tuh berikut bagian gambaran tahapan proses perencanaan SDM. Tahapan dari proses perencanaan SDM ini, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya langkah awal atau tahap awal dari perencanaan SDM ini adalah melakukan review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Jadi dengan kita mengetahui tujuan perusahaan itu kita mengetahui gitu kalau target kerjanya seberapa. Kalau tujuan perusahaan segini, oh berarti target kerjanya sebegini. Karena itu ketemulah analisis pekerjaan itu yang dimana itu hasilnya secara nyata berupa uraian dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan strategi. Setelah melakukan review seperti sudah dijelaskan dan dilihat pada gambar ini ya, di bagian kiri itu kita melakukan penilaian kondisi internal. Setelah melakukan penilaian kondisi internal, kita juga harus melakukan analisis lingkungan eksternal. Keduanya adalah hal yang juga sangat penting untuk dilakukan dalam perencanaan SDM. Kalau penilaian kondisi internal itu outputnya atau yang dihasilkan adalah berupa kondisi pekerjaan dan ketersediaan SDM saat ini. Kalau lingkungan eksternal itu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan sumber tenaga kerja. Dari kondisi internal dan analisis lingkungan eksternal itu, maka perusahaan akan mampu melakukan peramalan. Peramalan apa? Peramalan kebutuhan SDM masa depan dan sumber-sumber perolehannya. Sehingga setelah perusahaan mampu meramalkan, maka akan tersusunlah rencana dan program SDM yang rinci, yang meliputi tentang rekrut, seleksi penempatan. Jadi perusahaan akan sudah memiliki nih, setelah perusahaan melakukan analisis tujuan perusahaan, analisis kondisi internal, bagaimana faktor eksternal, perusahaan itu akan mampu menyusun rencana tentang rekrut, seleksi penempatan, nanti tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, rencana dan pengembangan karir, kompensasi, keselamatan kesehatan karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan mungkin tentang pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, hal yang penting perlu diketahui dalam rencana SDM yaitu komitmen fungsi SDM dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan meliputi. Jadi komitmen fungsi sumber daya manusia ini untuk mencapai tujuan perusahaan itu adalah meliputi 1. Penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. 2. Menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan yang ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkan. Ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Kelima, menghindari kekurangan dan kelebihan SDM. Keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Nah, manfaat dari perencanaan SDM ini secara keseluruhan yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Terus meningkatkan efektivitas kerja. Karena di dalam perencanaan SDM itu kita mengetahui bagaimana target dan bagian-bagian mana saja yang diperlukan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka mungkin saja kalau misalnya efektivitas kerja juga bisa meningkat dengan hal ini. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Kelima, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Jadi karena
perencanaan SDM itu membawa bukan saja rencana untuk esok hari, tetapi juga rencana untuk kedepannya, mungkin tahun depan dan beberapa tahun, sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka dengan adanya perencanaan SDM ini, perusahaan juga sudah bisa gitu, akan mampu untuk itu memenuhi kualifikasi siapa yang akan memegang wewenang dan tanggung jawab lebih besar di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya setelah perencanaan, yaitu perusahaan setelah melakukan perencanaan yang matang, maka perusahaan siap untuk langkah pada perolehan sumber daya manusia lainnya, yaitu langkah rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kata kuncinya adalah menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Maka, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Jadi itu penting karena kebutuhan ini yang akan menentukan siapa yang mau kita rekrut gitu. Misalnya perusahaan itu memiliki program penganggaran berbasis kinerja untuk 5 tahun yang akan datang. Maka mungkin kita bisa merekrut ahli akuntan yang memang di bidangnya, atau mungkin para ahli yang memang di bidang penganggaran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Dengan kita mengetahui informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja, kita akan tahu nih posisi penawaran perusahaan dan penawaran tenaga kerja itu di mana, dan maka apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan, memaksimalkan, dan menemukan potensi-potensi terbaik untuk perusahaan. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Lalu yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses rekrutmen. Jadi, perencanaan SDM tadi sudah ada. Jadi setelah perencanaan SDM sudah dianalisis dengan matang oleh perusahaan, maka itu digabungkan dengan rencana tindakan yang akan ditetapkan. Kan perencanaan kan mungkin meliputi hanya poin-poinnya, maka rencana tindakan yang nyata yang mau dilakukan itu apa? Terus mungkin ada permintaan khusus dari manajer, keseluruhannya itulah yang bentuk lowongan pekerjaan yang teridentifikasi. Lowongan pekerjaan yang teridentifikasi ini dengan kita melakukan informasi analisis kerja dan komentar para manajer, maka akan terbentuklah persyaratan yang dibutuhkan. Setelah ada persyaratan, misalnya persyaratannya berusia maksimal 25 tahun, sesuai dengan itu informasi analisis kerja dan komentar manajer, maka kita akan tahu metode rekrutmen yang paling bagus itu apa. Misalnya kayak misalnya yang dibutuhkan maksimal berusia 25 tahun, terus ahli di bidang IT, atau ahli di bidang
programming misalnya, maka kita kan tahu gitu kalau misalnya kan kita butuhnya programmer gitu, ahli di bidang programming. Apakah kita akan melakukan metode rekrutmen dengan tes seperti apa? Apakah tes tertulis? Apakah tesnya itu tes langsung berkarya program dan lain sebagainya, atau dual coding dan lain sebagainya. Terus metode rekrutmen ini dari analisis internal dan eksternal itu akan akan didapatkan pelamar yang memenuhi syarat. Itulah gambaran rekrutmen. Jadi proses rekrutmen ini berhenti di pelamar yang memenuhi syarat. Di sini di rekrutmen ini kita belum berarti belum mendapatkan mana pegawai yang akan bekerja di perusahaan kita. Kita masih mendapatkan pelamar yang akan bekerja di perusahaan kita. Jadi dengan proses rekrutmen ini kita mendapatkan calon-calon terbaik, tapi belum ketemu siapa aja yang akan dipilih. Nah, setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. 1. Kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen itu harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Terus prinsipnya adalah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Kelima, fleksibilitas. Keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, proses selanjutnya setelah kita menemukan pelamar-pelamar terbaik yang dapat mengisi posisi di perusahaan kita, proses selanjutnya yang penting adalah seleksi dan penempatan. Dari calon-calon pelamar terbaik itu bagaimana? Apa yang kita pilih dan bagaimana cara kita memilih? Maka, seleksi didefinisikan adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang dipegangnya. Sebenarnya seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Berarti ini tuh akan mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan, dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi antara lain: 1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Jadi perusahaan melakukan seleksi, bentuk rekrutmen, melamar karyawan, mungkin melakukan training, itu kan membutuhkan biaya, maka itu bisa dianggap sebagai suatu investasi. Dan harus kembali, yang diinvestasikan ini nanti harus berbalik positif, berbalik menjadi suatu hal yang positif bagi perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Itu penting ya,
bekerja sesuai dengan minat dan kemampuan itu selain meningkatkan produktivitas juga selain meningkatkan produktivitas, kita juga bisa menemukan orang yang tepat. Dan biasanya kalau orang itu sesuai minat, maka masalah yang timbul akan minim. Karena mungkin orangnya sudah berminat, maka akan lebih bertanggung jawab dan hasil pekerjaannya akan lebih baik. Terus keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi melalui suatu proses dinamakan seleksi, maka akan didapatkan nilai dari seleksi ini mana yang nilainya tertinggi. Kalau didapatkan nilai yang tertinggi, maka berarti seleksi itu telah dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Ketika perusahaan menempatkan karyawan di tempat yang salah, bisa jadi akan menimbulkan dampak kerugian gitu. Makanya itu bisa diperkecil dengan proses seleksi ini. Keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses selanjutnya, jadi gambaran proses seleksi itu dapat dilihat di sini ya. Seleksi awal atau penyaringan minat itu biasanya kan pakai formulir aplikasi. Mungkin beberapa pakai Google Form atau mengisi di website formulir aplikasi, atau mungkin kalau dulu itu bisa mengirim CV. Nggak cuma mengirim CV ya, biasanya formulir aplikasi ini kita juga diminta kayak melampirkan KTP, mungkin data-data penting tentang sosial media dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada tes dan wawancara. Gambarannya kayak setelah mengisi formulir aplikasi itu pelamar akan dites dan diwawancara. Tesnya itu bisa berupa bakat umum seperti TPA, tes potensi akademik, clerical, keahlian manajemen. Dalam hal ketika yang dibutuhkan manajer pasti tes keahlian manajemen ini menjadi satu hal yang baku dan penting gitu. Terus pengetahuan di bidang itu pasti juga penting. Kecekatan, keahlian industrial, kejujuran, bakat mekanik, contoh kerja. Tes ini bisa disesuaikan dengan posisi yang kosong dan kebutuhan tenaga kerja. Jadi yang dibutuhkan itu di bidang apa, disesuaikan saja tesnya. Wawancara. Wawancara itu meliputi motivasi kerja, pemecahan masalah, indikator-indikator integritas. Mungkin dari wawancara atau proses wawancara ini, pewawancara itu akan kayak mengetahui tanda-tanda integritas dari seseorang. Terus kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan pertanyaan-pertanyaan umum. Di balik proses tes dan wawancara ini, perusahaan atau bidang departemen SDM juga dapat melakukan penyelidikan latar belakang. Kalau sekarang yang ngetren itu lewat LinkedIn. Atau mungkin kalau misalnya dalam industri yang sama untuk jabatan yang penting seperti manajer atau kepala apa, itu tuh bisa dilihat gitu latar belakangnya dia tuh bagaimana track recordnya. Terus kalau misalnya butuh untuk diyakinkan lagi, bisa dengan melakukan wawancara tambahan opsional. Terus persyaratan penawaran kerja, tes kesehatan atau obat-obatan mungkin untuk memastikan bahwa pelamar ini bebas dari narkotika, dan selanjutnya adalah penempatan kerja. Setelah kita tadi membahas tentang kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM dalam proses perencanaan, sekarang ini adalah gambaran kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM dalam proses seleksi dan penempatan. Jadi kalau di seleksi dan penempatan itu, manajer lini itu berperan menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifikasi untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
2. Berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya. Ketiga, melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan. Jadi biasanya di wawancara akhir itu, semisal di tes-tes seleksi awal itu atau di pertanyaan umum itu adalah dari Departemen SDM. Kalau misalnya di wawancara akhir itu untuk lebih memantapkan itu biasanya manajer lini itu langsung turun tangan untuk melakukan wawancara akhir. Selanjutnya, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen SDM. Kelima, terakhir menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih. Sedangkan Departemen SDM adalah menyediakan penerimaan awal pekerjaan. Jadi seperti kalau tadi ada formulir aplikasi itu biasanya yang bikin Departemen SDM. Mungkin tes-tesnya, kalau ada tesnya ada berapa tahap, terus nilainya berapa, itu juga Departemen SDM. Terus melakukan penyaringan wawancara awal. Wawancara awal itu mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan 2 kloter wawancara. Wawancara awal mungkin meliputi hal-hal yang umum, nah wawancara akhir itu tadi yang dilakukan oleh manajer lini. Terus mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai. Misalnya kalau dia adalah butuhnya desainer, tes-tes pekerjaan itu mungkin bisa tes desain atau hasil desain dan lain sebagainya itu harus dikelola oleh Departemen SDM. Yang keempat adalah memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi. Dan yang terakhir merekomendasikan kepada manajer lini. Terus selanjutnya proses seleksi yang efektif harus berjalan secara pertama, akurat. Artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Jadi karena proses seleksi tadi tujuannya adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, maka seleksi yang efektif itu harusnya akurat gitu. Kalau pelamar ini tuh nanti kinerjanya akan bagus di sini, makanya bagus ditempatkan di sini. Terus adil artinya tidak terjadi diskriminasi. Ketiga, meyakinkan artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, teman-teman. Jadi, salah satu hal yang penting setelah perencanaan sumber daya manusia itu yang tak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya manusia. Kalau katanya George dan Weimers-Bridge, if management is not prepared to give employer control their activities, freedom to make important decisions, and responsibility for their action wherever they should put this idea back on the shelf. Jadi, apabila manajemen itu tidak siap untuk memberikan employee atau pegawai itu kontrol, jadi mengendalikan aktivitas mereka. Atau dengan kata lain, apabila manajemen itu tidak memberikan tanggung jawab ya kepada pegawai mereka. Kebebasan untuk membuat keputusan yang penting dan tanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan maka tuh kayak selamanya mereka tuh akan put this idea back on the shelf. Jadi maka selamanya mereka itu ide-idenya akan berada dalam cangkang. Jadi George atau Weismaker ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pemberdayaan SDM pada dasarnya itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, maka ide-idenya itu ya akan tetap berada dalam cangkang dan tidak menghasilkan suatu inovasi atau terobosan yang memukau untuk suatu perusahaan. Jadi inovasi ataupun terobosan itu harus lahir dari pemberian kebebasan untuk memutuskan keputusan-keputusan penting dan
tanggung jawab. Dari sudut pandang manajer pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pengelolaan SDM itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, poin pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas, sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada kinerja SDM di masa yang akan datang. Jadi setiap perusahaan itu tuh membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya. Karena membutuhkan SDM karena membutuhkan pelatihan SDM, maka biasanya mereka memiliki program SDM. Nah, supaya program itu berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Keempat, menjadi tolok ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, langkah-langkah pelatihan dan pengembangan dapat dilihat pada bagian ini. Jadi, pelatihan ini dimulai dari penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Terus, setelah kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan ini dilakukan penilaian, maka perusahaan atau departemen SDM akan menemukan suatu tujuan pelatihan dan pengembangan. Kalau tujuan sudah ketemu, kan tujuannya sudah tahu nih apa yang ingin dicapai, maka tercipta pula kriteria. Kriteria ini akan dievaluasi untuk dilakukan umpan balik. Kemudian tujuan yang telah dicapai tadi akan menghasilkan, kan tujuannya sudah tahu apa yang dicapai, maka harus dijabarkan pada materi program dan prinsip pembelajaran. Kalau misalnya kita mengikuti pelatihan, biasanya ada tuh materi programnya apa, prinsip pembelajarannya bagaimana. Dan ketika materi program, seketika tujuan sudah ada, kriteria, ada materi program, ada prinsip belajar dan ada, itulah yang disebut sebagai program aktual, yang biasanya terdiri dari tujuan, bahan, metode, peserta, instruktur. Yang outputnya dari pelatihan ini dan pengembangan ini berupa keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tentu saja keseluruhan proses itu harus selalu dievaluasi supaya dapat dilakukan umpan balik untuk penilaian akan kebutuhan pelatihan dan pengembangan ke depannya. Selanjutnya, tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output. 2. Menurunkan biaya kegagalan produk. Dengan meningkatnya kualitas dari sumber daya manusia, diharapkan kegagalan produk yang dihasilkan akan lebih sedikit. Yang ketiga, menurunkan pembodosan penggunaan sumber daya sehingga bisa menurunkan pembodosan penggunaan sumber daya. Keempat, menurunkan kecelakaan kinerja. Kelima, meningkatkan perputaran karyawan.
tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, karena mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain, pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Kalau sudah keahlian, checklist, pengetahuan, checklist, kemampuan, checklist, maka validitas pelatihan tinggi. Yang kedua adalah transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Kalau iya, berarti di situ terjadi transfer ilmu pengetahuan antara pelatih dan peserta latihan, antara yang melatih dengan karyawan perusahaan. Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan lain? Selanjutnya, setelah pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir dapat diartikan sebagai seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan individu selama masa hidupnya. Jadi sudah sewajarnya dan alamiah ketika manusia selalu menginginkan yang lebih baik dari kemarin dan selalu menginginkan yang lebih banyak dan lebih tinggi, karena pada dasarnya manusia itu berproses dan berkembang gitu. Memang didesain supaya berproses dan berkembang. Sehingga karir itu seperti posisi di masa depan yang ingin dicapai. Jadi pengembangan karir seorang karyawan itu menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan memadai, baik dalam keterampilan keahlian yang sifatnya teknis, maupun kemampuan manajerial dalam pengambilan keputusan. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir itu meliputi, pertama adalah persamaan karir atau karir equity. Artinya, karyawan itu menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Jadi ketika sistem promosi dan kesempatan itu terbuka sama untuk semua karyawan, maka itu bisa menambah gitu semangatnya karyawan itu. Selanjutnya, yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Jadi penelitian ini mengatakan bahwa karyawan itu kayak menginginkan atasan itu menjadi mentor atau coach gitu dalam pengembangan karir mereka. Terus yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Artinya karyawan mungkin adanya kesempatan untuk berkarir. Jadi itu dalam angan-angan itu, oh saya bisa berkarir, itu penting gitu. Yang keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan atau tingkat minat yang berbeda dalam meningkatkan karirnya. Jadi minatnya beda-beda dan ini dihadapkan perusahaan dapat mengakomodir dalam karir yang ada. Kelima, kepuasan karir atau career satisfaction itu adalah tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah program perencanaan dan pengembangan karir.
harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan karyawan. Proses selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah dicapai, yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Jadi hasil penilaian kinerja karyawan itu dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Maka berdasarkan orientasi penilaian, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian yang berorientasi pada masa lalu, di mana penilaian ini lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada satu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja masa depan. Yang kedua adalah penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman alias reward and punishment, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi orientasinya masa depan nih, bagaimana nanti keputusan promosinya, lalu dia harus dimutasi tidak, seperti itu. Nah, penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan itu secara rinci memiliki tujuan: 1. Membantu karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor, sehingga setiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Keempat, membantu karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas pada bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia ini adalah kompensasi dan balas jasa. Kompensasi didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Jadi kompensasi itu bisa berupa finansial maupun non-finansial. Kalau finansial contohnya bonus, insentif. Sedangkan kalau non-finansial bisa berupa penghargaan, penghargaan pegawai teladan, penghargaan pegawai terbaik, dan lain sebagainya. Perusahaan itu harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absorpsi karyawan menjadi lebih rendah. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mendapatkan kompensasi dan balas jasa yang sesuai, mungkin pekerja itu akan menjadi lebih betah ya, sehingga tingkat perputaran karyawan lebih rendah, dan mereka akan lebih rajin kerja, karena itu tingkat absensinya juga rendah. Nah, secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tentu saja, semuanya itu bermuara pada tercapainya tujuan perusahaan.
Kalau keadilan internal itu menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara profesional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Sedangkan keadilan eksternal itu menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Sedangkan tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah satu, menjalin ikatan kerja yang formal antar perusahaan dan karyawan. Perusahaan itu harus membayar pada karyawannya atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Merekrut karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Jadi ketika karyawan merasa sejahtera, dihargai, maka tuh perusahaan tuh juga mampu gitu mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Ini sudah tentu ya. Kompensasi yang memadai yang diterima karyawan itu mempermudah manajemen memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Setiap orang memiliki motif ekonomi ketika mereka merasa kompensasi dan balas jasanya sesuai, maka motivasi mereka juga tinggi. Kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsistensi, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Jadi di perusahaan itu kalau misalnya tingkat perputaran dan absensinya rendah, maka perusahaan juga lebih stabil gitu karena tidak gonta-ganti karyawan saja kerjaannya. Selanjutnya adalah meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Jadi kalau misalnya mereka merasa bergantung pada perusahaan, maka mereka juga akan lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya akan lebih disiplin. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi pada beberapa perusahaan itu kan ada yang kayak sering demo karena ada serikat pekerja, mungkin menuntut kenaikan gaji karena serikat pekerja. Karena apa? Itu terjadi karena mungkin pekerjanya merasa belum puas dengan kompensasi dan balas jasa. Jika kompensasi dan balas jasanya sesuai, maka itu dapat mencegah pengaruh dari serikat pekerja ini. Terus yang ke-8 adalah menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah gaji dan upah karyawan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai, disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan. Hasil evaluasinya itu menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Terus hasil survei upah gaji menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama. Jadi kayak rate-nya berapa nih untuk pekerjaan ini, emang dibayar berapa rate-nya. Serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Nah, selanjutnya hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan kinerja itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik, psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, mungkin ada beberapa itu terjadi ketika dia bekerja di ruang radioaktif lalu terjadi
kontak radiasi yang tidak seharusnya, terus kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, kelelahan kerja. Gangguan-gangguan seperti itu tuh, gangguan-gangguan kayak kecelakaan kerja, penyakit, stres, kelelahan tuh menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga pada akhirnya itu akan menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan. Karena itu, supaya hal itu tidak terjadi, perusahaan biasanya menciptakan program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat meliputi kegiatan-kegiatan satu, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pemantauan ini dapat berupa tingkat insiden, merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Jadi di data itu kecelakaan yang terjadi berapa, penyakit yang ada itu berapa. Terus frekuensi insiden menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit itu dalam setiap satuan kerja tertentu. Jadi di setiap 10 jam kerja misalnya ada terjadi berapa kecelakaan dan lain sebagainya. Terus tingkat emergensi menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Keempat, pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga rambu-rambu di dekat mesin, menyediakan pegangan pada tangga, terus menyediakan kacamata dan helm pelindung, lampu peringatan, fasilitas pengamanan dan peralatan yang berbahaya, penghentian pekerjaan otomatis, dan mekanisme perbaikan diri. Yang kelima, ergonomis, membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis bekerja dengan lingkungan kerjanya. Keenam, divisi keselamatan kerja. Pemanfaatan divisi keselamatan kerja dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen-departemen yang berkaitan dengan dikoordinasikan oleh Departemen SDM. Terus selanjutnya adalah pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Karena ini meminimalisir human of error. Terus mengurangi timbulnya penyakit, terus penyimpanan dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia digunakan yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh bahan berbahaya, penyakit yang dapat ditimbulkan, itu harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah membantu kontak langsung, maksudnya mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya itu sangat penting dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan bekerja dengan cara peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi itu keputusan tidak hanya bersifat top down, atasan pengen ini, maka yang di bawah mungkin stres gitu, tapi juga harus bottom up. Jadi karyawan juga bisa mengusulkan, oh seharusnya seperti ini, gitu. Terus strategi manajemen stres pribadi, mungkin kalau sekarang yang ngetrend tuh coaching atau konsultasi psikologis gitu. Di perusahaan-perusahaan ada klinik psikologis atau mengundang psikolog seperti itu. Ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Terus yang keempat, bisa menciptakan program kebugaran. Misalnya dengan kayak 1 hari dalam 1 minggu itu ada namanya senam bersama, lalu atau ada namanya sepeda bersama, atau mungkin ada namanya hari olahraga. Nah, poin terakhir dari pengelolaan kinerja itu akan berujung pada kepuasan kerja karyawan. Nah, beberapa teori yang menjelaskan tentang kepuasan kerja karyawan itu adalah satu, teori ketidakpuasan atau diskrepensi teori. Mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan, atau diskrepensi positif atau diskrepensi negatif. Diskrepensi positif itu terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan. Sedangkan diskrepensi negatif sebaliknya, jadi yang diperoleh itu lebih rendah gitu dari yang seharusnya, sehingga kepuasannya itu rendah.
Yang kedua, teori keadilan. Kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan dalam bekerja, yaitu input versus output. Input di sini maksudnya adalah sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya. Sedangkan output itu adalah sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Teori yang ketiga adalah teori dua faktor atau two-factor theory. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu kelompok satisfies, yaitu faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, dan kelompok dissatisfies, yaitu faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan. Jadi Job Description Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang merupakan kepuasan kerja berupa tempat bekerja yang tepat. Itu biasanya karyawan tuh akan puas kalau misalnya tempat bekerjanya tepat, sesuai passionnya, sesuai kemampuannya. Itu sangat manusiawi sekali ya. Pembayaran yang sesuai jelas, motivasi manusia bekerja itu ya kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, karena itu pembayaran yang sesuai akan meningkatkan kepuasan kerja. Ketika organisasi dan manajemen, suatu organisasi dan manajemen yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, secure, menciptakan keadilan, maka itu juga akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Keempat, supervisi yang tepat. Jadi supervisi tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang sehingga tepat gitu. Dia ada di saat yang dibutuhkan dengan tingkat kadar sesuai. Terus pekerjaan yang tepat. Nah, selanjutnya hal lain yang akan kita pelajari terakhir dalam audit sumber daya manusia ini adalah tentang pemutusan hubungan pekerjaan. Jadi berbagai kepentingan perusahaan itu harus diselamatkan agar perusahaan bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Jadi ketika perusahaan itu terdesak dalam persaingan, maka mau tidak mau harus melakukan berbagai cara supaya bertahan bisnisnya. Bertahan selama mungkin. Mungkin pertahanan ini ketika perusahaan ini terdesak, kok rugi terus-menerus, kok usahanya tidak meningkat, apa sih yang harus dilakukan untuk menekan biaya operasi lagi supaya perusahaan tetap berlanjut? Itu beberapa alternatifnya selain pemutusan hubungan kerja bisa berupa pengurangan jam kerja dan gajinya alias job sharing atau program pensiun dini. Ternyata pemutusan hubungan kerja itu juga tidak bisa dilakukan perusahaan seenak saja atau semena-mena. Ada ketentuan atau undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Undang-undang tersebut adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 12. Melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Jadi restrukturisasi itu biasanya tuh berjalan seperti ini. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk restrukturisasi, maka dia harus menentukan dulu struktur barunya ini gimana. Struktur barunya ini tercapai bisa dengan melakukan analisis, menentukan perampingan dan sasaran batas waktu anggaran. Jadi kayak, kita harus melakukan perampingan. Ketika sudah memutuskan untuk melakukan perampingan, ya ditetapkan sasarannya, batas waktu, dan anggarannya. Sasarannya apa yang mau dirampingkan, batas waktunya kapan, anggarannya bagaimana. Yang kedua adalah analisis dan tentukan fungsi jabatan yang diperlukan. Kalau mana yang dirampingkan ditentukan, mana yang dipertahankan dan yang diperlukan juga ditentukan. Nah, itu tentukan jabatan yang harus dihilangkan. Untuk memilih jabatan yang dipertahankan itu mana yang harus dihilangkan, terus tentukan kebutuhan karyawan yang tetap harus ditinggalkan. Jadi mana yang harus dihilangkan, mana harus dipertahankan. Kalau yang dihilangkan ini, maka dia akan masuk rencana perampingan. Nah, kalau misalnya akan masuk dalam rencana perampingan, biasanya perusahaan akan melakukan PHK. Terus
setelah mengembangkan PHK, yaitu dilaksanakan PHK-nya. Sedangkan kalau misalnya divisi-divisi yang dibutuhkan tadi, itu dibutuhkan rencana pendukung supervisor berupa tentukan sasaran, hitung biaya, kembangkan rencana, laksanakan rencana, evaluasi rencana, dan perbaikan rencana. Terus setelah menentukan mana yang di PHK dan mana yang dibutuhkan, maka harus dievaluasi dalam rencana setelah pelaksanaan. Nah, keseluruhan proses ini itu akan mengubah praktik manajemen SDM dan standar operasi organisasi. Nah, terkait pemutusan hari hubungan kerja ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 158 sampai 167 itu mengatur tentang dalam hal apa perusahaan boleh melakukan PHK. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat berupa penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Kan perusahaan itu perusahaan dan karyawan itu kan terikat kontrak ya, jadi tidak bisa semena-mena diputuskan atau di PHK, harus ada syaratnya. Salah satu syaratnya kalau ada pelanggaran berat. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan SP 3 kali berturut-turut. Keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Kelima, terjadi perubahan status perusahaan berupa penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keempat, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Mungkin mereka ingin mengganti seluruh pekerjanya untuk karyawan yang belum bisa diganti, seperti itu. Terus yang ketujuh, perusahaan tutup mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa atau force majeure. Force majeure bisa mungkin bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan ya. Terus ke-8 itu perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Ke-9 perusahaan pilot. Ke-10 tenaga kerja masuk di masa pensiun. Ke-11 tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patuh dan tertulis. Baiklah teman-teman YouTube semua, itulah tadi pembahasan audit sumber daya manajemen yang sudah meliputi 3 pokok bahasan, yaitu tentang perolehan sumber daya manusia, terus pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, terakhir sebagai penutup, saya ada suatu quote. Jadi quote ini adalah dari Aga Hasan Abidi. Beliau ini adalah seorang bankir dari Pakistan. Beliau mengatakan, definisi manajemen yang konvensional adalah menyelesaikan pekerjaan melalui sumber daya manusia. Tetapi sejatinya, manajemen itu membangun sumber daya manusia melalui pekerjaan. Jadi tidak hanya menyelesaikan pekerjaan saja, tidak hanya mengejar target, tetapi juga bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dan manusia itu sendiri. Maka kita sebagai diri kita sendiri, jika perusahaan yang tempat kita bekerja aja ingin mengembangkan dan membangun potensi kita sendiri, maka kita juga sebagai diri sendiri yang mungkin saat ini sedang berjuang atau mungkin belum bekerja juga harus semangat untuk mengembangkan diri sendiri, mencapai potensi terbaik dari diri kita. Karena itu, jangan menyerah untuk menjadi versi terbaik diri kita untuk mencapai tujuan kita sendiri dan mencapai kemenangan. Sekian presentasi dari saya. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Sampai jumpa.